Hai semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita bahas adalah mengenai Pilpres 2024 yang tanggal 14 Februari nanti kita harus memilih siapakah yang akan kita coblos, apakah pasangan nomor urut 1, 2, dan juga 3. Ada salah satu statement yang cukup banyak di media massa ataupun juga sosial media yang komentarnya seperti ini teman-teman, bahwa ada yang bilang banyak sekali bahwa orang pinter itu pilih pasangan ini, orang yang tidak berpendidikan pilih pasangan ini, orang yang pengen perubahan pilih pasangan ini. Tetapi ya terlepas saling menjelekkan satu sama lain, ini adalah bagian yang tidak bisa kita pungkiri. Tetapi akan aku bahas di sini adalah melihat trennya. Kita lihat tren dari belasan lembaga survei masih menunjukkan bahwa pasangan nomor urut 2, Prabowo dan juga Gibran, itu masih menempati posisi tertinggi untuk elektabilitas di tahun 2024 ini. Belasan lembaga survei, walaupun ada pro dan kontra, ada yang bilang bahwa mereka semua itu cuma dibayar anjas, ya I don't know, itu adalah hak kalian. Tapi kalau cuma 1-2 yang mengatakan bahwa mereka elektabilitasnya paling tinggi, ya bisa kita debatkan. Tapi kan ini mayoritas gitu teman-teman. Jadi agak sulit untuk dibantah, karena survei itu adalah hal yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk mempotret sesuatu hal yang akan terjadi ke depannya. Samalah seperti outlook ekonomi gitu kan ya. Tiap tahun kan ada seperti itu. Memang bisa outlook ekonomi kayak di tahun 2020 lalu, itu kan kita ditargetkan akan mencapai pertumbuhan 8 atau 5%, tetapi gara-gara adanya COVID, malah nggak tumbuh, malah minus. Artinya ada sesuatu hal yang terjadi itu benar-benar spektakuler dan di luar prediksi banyak orang. Nah, menurut aku juga sama. Pasangan nomor urut 2 ini yang banyak orang-orang nih, netizen bilang bahwa, wah orang Indonesia mah mayoritasnya pendidikannya nggak tinggi gitu. Makanya banyak yang milih kayaknya adalah pasangan nomor urut 2, Prabowo dan juga Gibran loh. Menurut aku ini bukan sebuah hinaan ya kalau aku melihat. Kenapa? Ya, kan ini kan pemilihan presiden. Pemilihan presiden itu adalah pemilihan dari suara terbanyak. Bukan terpintar, bukan tercerdas, bukan apapun lah gitu kan ya. Jadi kalau dikatakan bahwa yang milih Prabowo dan juga Gibran tuh adalah orang-orang yang pendidikan yang nggak tinggi, ya kita coba cek datanya nih teman-teman. Kenapa? Di sini aku sudah siapkan data dari Databox ya untuk tahun sampai Maret 2023 ini mengenai persentase penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas berdasarkan pendidikan yang ditamatkan. Kalau kategori berpendidikan tinggi itu adalah kategori yang lulusan S1, coba kita cek ada berapa persen sih masyarakat Indonesia dari sekitar hampir 275 juta orang yang lulus S1 berapa, SMA, terus juga SMP, SD. Oke, kita bahas pertama adalah dari yang tidak punya ijazah. Di sini ditunjukkan datanya sampai Maret 2023, sekitar 12,26% orang Indonesia tidak punya ijazah. Yang lulusan SD atau sederajat itu sekitar 24,62%, SMP atau sederajat 22,74%, SMA atau sederajat sekitar 30,22%, perguruan tinggi hanya sekitar 10,15%. Waduh, berarti mayoritasnya adalah pendidikan orang Indonesia itu di bawah S1 dong, di bawah perguruan tinggi. Perguruan tinggi ini apakah masuknya juga D1, D2, D3 gitu? Ya anggap saja S1 sih, harusnya ya perguruan tinggi itu bisa aja D1, D2, D3, atau D4 ya, setara seperti itu. Berarti yang tidak pernah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, hitungannya 30 tambah 22 udah 55, 79, 80, 90% lebih. Iya, 90% lebih mayoritas orang Indonesia itu tidak mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Ya, makanya aku lihat dari ketiga calon pasangan presiden dan juga wakil presiden ini masuk akal sih dengan data-data dari berbagai lembaga survei bahwa sampai saat ini memang Prabowo dan juga Gibran itu yang paling banyak pendukungnya, elektabilitasnya sangat tinggi. Karena kalau aku lihat dari gaya kampanyenya ya, ada yang bilang bahwa kan ada ya setiap orang pasti ada pro dan kontra ya. Ada yang bilang kalau untuk Prabowo dan juga Gibran,
Masa kita mau sih dipimpin sama pemimpin yang cuma joget-joget, yang cuman bahas hal-hal atau melakukan hal-hal yang remeh-temeh. Masa mau kita dipimpin dengan pemimpin seperti itu? Itu bagi yang kontra ya. Atau juga yang dengan Anies gitu kan ya, yang ngefans sama Anies gitu kan, bilang kita terus punya pemimpin seperti Pak Anies Baswedan, pendidikannya tinggi, dari keluarga terpandang, orang tua bebet, bibit, bobotnya jelas, kemudian punya prestasi A, B, C, dan D, beasiswa ini dan itu. Jadi kesannya adalah kayak minoritas orang Indonesia. Tetapi kalau untuk Ganjar Pranowo, ini juga Ganjar Pranowo ini kalau aku lihat ya, itu banyak sekali kayak anomali loh. Dulu di setahun sebelum Pilpres ini, banyak yang memprediksi bahwa Ganjar ini akan memiliki kayak karisma gitu. Karismanya bakal luar biasa banget. Tetapi kalau aku amati, kenapa Ganjar suaranya ini cukup tidak terlalu ngangkat ya? Itu dugaannya ada dua. Pertama karena masyarakat Indonesia itu mulai jenuh gitu kan ya, dengan sosok yang ada di baliknya. Dulu waktu zamannya Pak Jokowi, sosok ini dinilai selalu ngatur Pak Jokowi. Bahkan kesannya adalah yang jadi presiden bukan Pak Jokowi, tapi adalah sosok tersebut. Nah, itu adalah yang pertama. Yang kedua juga, ada yang mengatakan bahwa kenapa Ganjar ini juga tidak seperti yang diekspektasikan beberapa tahun lalu, karena gaya dia berbicara, komunikasinya, apalagi pada saat debat, itu kesannya itu ngece, ataupun ya dalam tanda kutip yang pedes-pedes seperti itu. Nah, ini adalah beberapa analisa dari banyak sumber yang mengatakan bahwa makanya Prabowo dan Gibran itu memang disetting, mereka sudah tahu targetnya itu adalah siapa, target mayoritas orang Indonesia masih pendidikannya di bawah, ya tidak pernah mengenyam pendidikan perguruan tinggi. Makanya mereka menyesuaikan dengan gayanya. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa, terutama para pengamat ya, Gibran melakukan gimmick-gimmick pada saat debat, kemudian melakukan A, B, C, dan D, itu semua bukan tanpa sengaja teman-teman. Apapun yang terjadi, kalau aku lihat ya, dalam perpolitikan di tahun 2024 ini, itu semuanya sudah by design. Samalah kayak dalam mayoritas dalam dunia TV ya. Dunia TV itu sebenarnya tidak ada yang natural-natural banget sih. Maksudnya gimana? Jadi kalau di TV itu, apapun yang terjadi di TV pada umumnya itu sudah direncanakan, tetapi dieksekusi secara natural mungkin. Begitupun juga dalam dunia perpolitikan, ada banyak persamaan. Persamaannya adalah, apapun yang terjadi di politik kita tahun 2024 ini, itu semua sudah direncanakan, itu semua sudah dipikirkan dengan matang-matang, dan dieksekusi secara natural mungkin. Kalau dibilang bahwa Prabowo dan Gibran yang ngedukung itu adalah mayoritas orang-orang nggak berpendidikan, menurut aku itu bukan suatu hinaan, adalah sebuah fakta, karena memang dari hasil survei, belasan lembaga survei ini yang memang menunjukkan elektabilitas mereka yang paling tinggi, ya jelas karena perguruan tinggi orang-orang yang lulus di sini, berdasarkan data dari data box ini, sampai Maret 2023, hanya sekitar 10,15% orang Indonesia yang pernah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. So, kalau sampai nanti di tanggal 14 Februari tidak ada kejadian yang extraordinary gitu, menurut aku sih kemungkinan besar kalau dibilang akan satu putaran, syarat untuk satu putaran berapa sih? Kalau nggak salah, syarat satu putaran itu adalah kalau lebih dari 50% ya, kemenangan mutlaknya. Nah, makanya ada banyak yang memprediksi bahwa kemungkinan besar ini akan satu putaran. Tetapi kalaupun memang prediksi tersebut meleset, kalaupun masuk 2 putaran, prediksiku adalah pasti adalah, ya bukan pasti lah, kita nggak boleh takabur juga ya. Kalau tidak ada hal yang extraordinary terjadi sampai tanggal 14 Februari nanti, salah satu yang akan masuk ke putaran kedua tersebut adalah pasangan Prabowo dan juga Gibran. Kemudian, antara Ganjar dan juga Anies Baswedan, menurut aku secara popularity masih cukup tinggi, elektabilitasnya adalah untuk Ganjar Pranowo. Karena
ya partai itu PDI Perjuangan tuh termasuk yang masih cukup tinggi ya untuk di daerah-daerah yang masih melihat sosok seorang Megawati Soekarno Putri. Well, Indonesia tidak hanya di Pulau Jawa, Indonesia tidak hanya di Jakarta, Indonesia tidak hanya 10, sekian persen yang berpendidikan tinggi, tetapi mayoritas orang Indonesia seperti data ini disebutkan bahwa masih banyak yang hanya palinglah hampir 90% mayoritas orang Indonesia itu pendidikannya sampai SMA doang. Jadi make sense kalau yang ngedukung Prabowo dan juga Gibran mayoritas tidak berpendidikan tinggi, ya jelas karena memang mencerminkan situasi di Indonesia yang masih terkategorikan sebagai negara berkembang. Aku rasa itu yang bisa aku bahas ya terkait dengan perkembangan Pilpres. Ada informasi seru ataupun hal-hal menarik lainnya, kalian bisa tuliskan di kolom komentar video ini. Dan terakhir, sampai sekarang aku masih belum bisa menentukan antara pasangan nomor urut 2 atau nomor urut 3 yang akan aku pilih. Aku sudah mengerucutkan antara dua itu. Tetapi kalau seandainya sampai 14 Februari nanti ada sesuatu hal yang terjadi, nggak menutup kemungkinan, aku pun juga masih akan memilih pasangan nomor urut 1. Sampai sekarang, aku masih belum tahu. Aku termasuk dalam kategori yang undecided voters atau swing voters yang diprediksi adalah sekitar 9%. Pemilih Indonesia totalnya ada sekitar 140-an juta orang ya yang berhak untuk memilih, dan 9%-nya itu masih undecided mau pilih 1, 2, atau 3, dan aku adalah salah satunya. Terima kasih sudah menonton. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTokku di Anjasa Sumara. Sampai jumpa.